Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santin yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Hai Sobat Buleleng, sudahkah Anda mencukupi kebutuhan air minum Anda pagi ini? Jangan lupa tetap konsumsi ya Buleleng, air minum kebanggaan kita bersama. Dari Buleleng untuk Buleleng, mari kita sehat bersama. Sahabat Bikom, berjumpa kembali dalam podcast Bikom Bincang Komunikasi, sebuah program resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng di YouTube resmi Pemka Buleleng. Dan sahabat Buleleng, pada episode kali ini kita akan mengangkat topik tentang UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin sahabat Buleleng sudah tahu bahwa Kabupaten Buleleng ini kaya akan UMKM ya, dari sektor pakaian, fashion, kriya, kemudian yang saat ini akan kita angkat yaitu dari UMKM kuliner. Baik sahabat Buleleng, bersama kami sudah hadir juga seorang pelaku UMKM yang cukup unik. Silahkan Liana, rekan kami, untuk menyampaikan siapakah narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, halo sahabat Buleleng. Kali ini kita langsung sapa narasumber kita yaitu Ibu Niluh Mahendri Dinastuti selaku pemilik usaha Sambal Mamo Buleleng. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pengalaman kewirausahaan dari narasumber kita. Yang pertama, beliau telah mendapatkan 50 besar kewirausahaan Kemenko UMKM di Surabaya. Yang kedua, 8 besar dari sektor agrobisnis Networking Day NRIDIF 2023. 3, juara 1 acara olahan pangan lokal Buleleng dalam Gema UMKM Buleleng tahun 2023. Keempat, beliau sebagai narasumber di sekolah-sekolah. Kelima, pengabdian masyarakat bersama Fakultas Pertanian Universitas Udayana dengan memberikan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam bahan yang digunakan untuk sambal mamone. Yang keenam ada Simantri 88 Angsoka Kelurahan Penarukan. Dan yang terakhir, beliau juga sebagai anggota IWAPI Kabupaten Buleleng. Oke, terima kasih Liana dan sahabat Buleleng, ya sahabat Bikom dimanapun Anda berada. Langsung saja kita sapa Mbak Niluh Mahendri Dinastuti selaku owner dari Sambal Mamone ya. Jadi kita langsung tanya aja, apa kabar Mbak? Luar biasa. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan sebagai pembuka nih, boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang berdirinya Sambal Mamone di Buleleng ini. Latar belakangnya saya mau menyapa ibu-ibu dulu ya. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Perkenalkan saya Niluh Mahendri Dinastuti, biasa dipanggil Mamo. Kenapa Mamo? Nanti akan dibahas ya. Dan semoga podcast kali ini bisa menginspirasi ibu-ibu rumah tangga untuk bisa meningkatkan perekonomian rumah tangga masing-masing. Jadi tadi gimana latar belakangnya kenapa Mamone? Awalnya kan kami namanya Mamo karena ditolak haki, jadi ke Mamone. Mamone itu kalau dalam bahasa Prancis artinya mamaku sayang. Tapi kalau pembacaannya Mamone, jadi ne itu menekankan ke aksen logatnya Bulelenge. Ya, ada ne. Kenapa ada ne? Bulelenge. Jadi ma itu dari nama saya Mahendri, mo itu Mamone Wan gitu. Jadi suami saya. Okay. Iya, jadi kami dirikan ini pada saat Covid dengan modal 300.000. Dulu saya adalah seorang karyawati di suatu bank swasta di Singaraja. Itu saya berkarir di sana 15 tahun. Dan dengan melihat bahan baku di pasaran awalnya yang sangat melimpah, kenapa saya nggak manfaatkan itu gitu? Karena kan juga banyak ibu-ibu yang lain itu selalu berpikir memulai usaha itu
dengan modal gitu kan. Saya kan modalnya cuma 300.000, itu pun masih menunggu gajian gitu. Ini salah satu contoh produk saya, sambal mamone ini. Ini adalah Pulau Bali dan M ini adalah M Smile. Berharap sambal mamone ini menjadi kebanggaan dari Pulau Bali gitu. Dan kami mengangkat produk sambal Nusantara dan sambal daerah Bali. Untuk yang di kemasan, untuk yang di kedai, kami kebetulan ada kedainya itu ada 25 jenis sambal. Kalau yang dikemas dalam bentuk botol ini ada 9. 3 sambal itu adalah sambal daerah Bali, ada sambal embe, Sunda Cekuh, dan sambal rajang ya. Mungkin semua udah kenal. Kalau untuk sambal Nusantara kami ada 6. Jadi kami mengangkat sambal Nusantara dan sambal daerah, tetapi kami mengambil bahan baku itu dari lokal Buleleng. Pertama, kami mengambil dari lokal Buleleng, kayak cabai, bawang, seperti itu. Awalnya kami ke petani perempuan khususnya, gitu. Dan ibu-ibu rumah tangga, yang kemarin kami sempat melakukan pelatihan juga sama Universitas Udayana kan. Jadi ibu rumah tangga itu bagaimana cara menanam bahan baku yang digunakan sama sambal mamone. Jadi dulu mungkin petani itu pas panen, pada saat menanam itu mahal kan biaya operasionalnya, pada saat panen turun. Jadi itu yang menyebabkan mereka tuh malas lagi menanam itu gitu. Sekarang dengan adanya kami mengambil bahan baku langsung dari petani, jadi petani ini nggak kesusahan lagi mencari pasar gitu. Pasarnya udah pasti dibawa ke sambal mamone kayak gitu. Dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga ini, jadi mereka bisa memanfaatkan pekarangan rumah mereka dengan menanam cabai, kunyit, dan lain sebagainya dengan cara yang lebih modern. Jadi sudah ada pemasok khusus ya untuk bahan-bahan baku? Ada. Jadi dari awal penanaman sampai panen itu kami dilibatkan juga. Makanya kenapa harus memilih mamone gitu kan? Sedangkan sambal mamone, sambal itu ribuan bahkan di seluruh Indonesia gitu. Kenapa harus memilih mamone? Jadi di katalog kami itu udah dijelaskan, satu karena memang kami udah ada halal. Kedua, kami langsung mengambil di petani lokal. Jadi pemberdayaan petani lokal dan ibu rumah tangga. Dan kualitasnya tentu tidak diragukan ya Mbak? Kualitasnya tentu tidak diragukan lagi. Jadi kayak bawang benar-benar kami pakai, ada yang ngambil di Bungkulan, itu kan kualitas bawang Bungkulan itu paling terbaik di Buleleng dan mungkin di luar Buleleng juga kan gitu. Terus berbahan alami, karena itu kami langsung dari petani, kami pantau dari penanaman sampai panen. Iya. Kalau untuk kedainya sendiri di mana Mbak? Untuk kedai kami itu ada di Jalan Ngurah Rai, depan Rumah Sakit Tentara. Jalan Ngurah Rai depan Rumah Sakit Tentara, Iya. dan selalu ready sambalnya. Selalu ready. Yang untuk botol ini selalu ready 9 jenis. Dan sering dibawa ke luar negeri juga. Kalau Iya. untuk ketahanannya berapa dari? Untuk ketahanannya kami ada ketahanannya 3 bulan di suhu ruang. 3 bulan di suhu ruang pada saat posisi tersegel. Tapi kalau udah dibuka, segel ini udah dibuka, ketahanannya 4 sampai 7 hari aja di suhu ruang. Iya, karena kami tidak pakai bahan pengawet. Iya. Sekarang masyarakat sudah beralih ke hidup sehat. Iya, jadi kami pun seperti itu. Memberikan garansi ini tanpa bahan pengawet juga. Dan kalau masuk kulkas dalam posisi tersegel gini, ini tahannya 6 bulan. 6 bulan. Iya, masuk freezer 1 tahun. Kalau dibawa ke luar negeri, di sana kan dingin ya, suhu ruangnya lebih dingin dari di sini, itu lebih awet lagi. Jadi yang berlaku expired date yang tertera di sini udah tidak berlaku lagi. Iya, sesuai dengan suhu ruang. Gitu. Oke Mbak, boleh diceritakan sedikit awal mula ide bisnis ini dari sekian banyak usaha kuliner, kenapa mengambil usaha kuliner sambal khususnya ya? Iya, kenapa mengambil usaha sambal? Satu, saya waktu itu saya ada pegawai bank ya.
Jadi sambal ini bisa saya kerjakan di hari Sabtu dan Minggu di saat lowong. Jadi bisa saya distribusikan secara online di hari Senin sampai Jumat dan bisa dikerjakan bersama suami. Awalnya seperti itu. Terus kemudian kedua, bahan bakunya tidak susah untuk saya dapatkan. Karena kan dulunya itu saya kan ngambil di pasar dulu. Jadi melimpah kan, setiap hari memang ada kayak gitu kan. Kemudian ketiga, usaha ini bisa saya delegasikan. Artinya sekarang staf sambal mamone kan udah ada 14. Jadi saya udah nggak terjun langsung ke bagian produksi. Jadi saya bisa mengerjakan yang lain. Kalau dulu saya pernah mengambil bisnis kue ya, kue karakter kayak gitu. Cuman kan itu harus saya ngerjain gitu. Nggak bisa saya delegasikan ke orang. Kalau ini bisa saya delegasikan ke orang. Dan ini juga bisa dikirim ke luar negeri juga. Ya, karena udah sering juga ini dikirim ke luar negeri. Oh, berarti sambal mamone udah sampai ke luar negeri. Iya, meskipun yang beli itu baru orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Iya. Proses pengirimannya itu melalui ekspedisi langsung. Iya, ada yang mereka beli langsung, mereka bawa yang itu yang untuk kerja di kapal pesiar. Jadi untuk yang kerja di kapal pesiar itu mengobati kangen mereka terhadap masakan Indonesia, masakan Bali khususnya kan gitu. Makanya kalau ada yang kerja di pesiar itu, TKI itu pasti mereka belinya yang Sunda Ceko, iya, sambal genep ini sama sambal embe yang gitu kebanyakan dibawa untuk ke luar negeri. Iya. Oke, kalau untuk proses produksinya sendiri itu dilakukan di kedai juga atau punya? Sementara di kedai. Karena usaha ini kan saya dirikan dengan modal 300.000 ya Mbak, gitu. Benar-benar uang 300.000 ini saya putar sampai kami bisa buka kedai. Saya jualan 1 tahun secara online, baru bisa kami buka kedainya secara offline. Dan itu dulu tempatnya agak kecil, iya depan RSC tapi agak kecil. Dan sekarang Astungkara udah bisa kami perluas. Dan sekarang sedang proses pembangunan untuk rumah produksi. Iya, Astungkara juga sesuai dengan standar BPOM nanti rumah produksinya. Dan di atas juga kami akan pakai jadinya untuk tempat makan. Iya, karena sementara kan di atas itu kami untuk tempat produksi. Iya, tempat produksi. Kalau untuk pemasaran sendiri bagaimana? Pemasaran kan ada offline juga, ada reseller dengan Pepito juga udah. Kemudian dengan Instagram Sambal Mamo. Instagramnya masih Sambal Mamo. Iya, karena peralihan dari Sambal Mamo ke Sambal Mamone kan pelan-pelan. Jadi masih memperkenalkan Sambal Mamone dulu. Di kedai juga udah ada Sambal Mamone, tapi pelangnya masih Sambal Mamo. Iya. Oke, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi Mbak, jadi setiap bisnis kan pasti ada tantangan. Pasti, ya. Biasanya tantangannya untuk penjual sambal atau kuliner ada di bahan baku sih ya, harga bahan baku ya. Harga bahan baku biasanya kayak cabai bisa dulu sampai 100.000 per kilo. Sedangkan kan kita nggak boleh jualan tuh naik turun, sekarang harganya 1.000, besok harganya 2.000 kan kita nggak boleh, nanti ditinggalin sama pelanggan. Jadi saya mensiasatinya itu pada saat dulu melakukan HPP, saya pakai harga di harga tertinggi. Waktu itu pas ketemu banget harga 100.000, jadi perhitungannya cabai di angka 100.000. Itu pada saat harga bahan baku turun, bisa saya bikin promo-promo dan lain sebagainya. Cuman pada saat bahan baku di harga tertinggi, mungkin di sana keuntungannya lebih tipis, tapi dapat lah. Untuk awal mula membangun brand Sambal Mamone ini pasti kan sulit untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, mendapatkan kepercayaan masyarakat agar bisa menyukai Sambal Mamone ini. Gimana sih caranya Mbak untuk bisa membangun brand dari Sambal Mamone ini? Branding. Untuk ibu-ibu mungkin kalau mau branding gitu ya, kan semua sekarang sudah punya sosial media. Ada yang udah sekarang kan rata-rata orang udah main Facebook, Instagram gitu ya.
sosial media itu jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sosial media itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Seperti waktu itu awal-awal saya jualan sambal. Dulu itu kan saya sering setiap buat apa, habis masak itu selalu saya posting gitu kan. Jadi yang lihat-lihat sosial media saya tuh seneng, posting lagi dong. Akhirnya jual dong gitu kan. Akhirnya pada saat saya launching satu produk itu dulu kan saya kue, setiap saya launching produk itu kan booming kan. Jadi pemikiran orang itu apa yang dibuat Mamo pasti enak. Akhirnya sudah melekat dalam pikiran mereka apa yang dibuat sama Mamo ini pasti enak. Karena saya sering posting seperti itu, kayak tips apa di sosial media kayak gitu kan. Jadi pada saat saya memulai usaha, saya launching awalnya banget itu Teri Medan. Launching langsung booming. Terus wah enak nih gitu kan. Launching lagi yang kedua sambal terasi booming lagi, sambal baby cumi booming lagi. Terus akhirnya ke sambal. Oke, berarti kunci utamanya itu di sosial media ya. Sosial media dulu, kemudian tuh jangan negatif gitu kan. Harus kita memberikan dampak positif untuk pengguna sosial media yang lain. Jadi mereka kepo kan terhadap sosial media kita itu. Sekarang masa apa sih, bikin apa sih gitu kan. Mamo sekarang bikin apa nih? Wah dia lagi ngapain nih? Kayak gitu. Kadang ada yang terdelete dari sosial media. Oh saya terdelete gitu, masukin lagi dong. Nah kayak gitu. Jadi terima kasih. Penggemar sambal Mamo. Terima kasih. Nah kalau untuk inovasi produknya, adakah saat ini mengembangkan mungkin selain sambal Mamone ada inovasi lainnya? Ada. Kalau untuk pengembangan, kami masih di pengembangan seputaran sambal Mamone ya. Jadi sekarang sambal Mamone itu kemasannya masih jar kayak gini kan, masih kayak plastik. Nanti kami akan bikin yang premium, yang botol kaca. Itu yang botol kaca kan tahan lamanya, ketahanannya lebih lama. Kemudian kami akan membuat yang bentuk saset. Jadi yang saset itu lebih gampang dibawa kemana-mana, jadi sekali makan kayak itu. Kalau ini kan ke luar negeri misalkan mau makan di resto atau di mana dibuka lagi dibawa balik kan sisanya gitu. Kalau saset kan bisa. Jadi kedepannya itu kami rencananya mau bikin yang saset dan tetap nanti mau kerjasama dengan lebih banyak petani lokal lagi. Ibu-ibu, iya ibu-ibu rumah tangga untuk bahan bakunya. Nah kalau untuk pemasaran itu adakah Mbak Mamo ini bekerja sama dengan pihak swasta atau dari pemerintah Kabupaten Buleleng mungkin untuk pemasarannya? Untuk pemasarannya kami sudah masuk di Padi UMKM, platform Padi UMKM, Grab udah, kemudian kalau Shopee masih belum kencang banget, sama di Instagram sama Mamo. Yang paling kencang itu di Instagram sama WA aja. Berarti berpengaruh sekali ya penjualan online itu ya? Sangat. Kami berkembang kan karena online. Iya. Ya jadi memang praktis juga ya. Jadi online tinggal pesan dari rumah barangnya sudah datang kan? Betul sekali. Jadi bisa dikirim ke seluruh dunia. Iya betul. Seluruh dunia. Apa ada rencana untuk membuka cabang baru? Kan kita tahu cabang yang sekarang udah rame sekali nih Mbak. Iya. Tiap hari pasti setiap jam makan siang tuh pasti full di sana. Apa ada keinginan untuk membuka cabang baru di tempat lain? Kalau untuk membuka cabang masih belum ya. Karena saya mau kuatkan dulu di branding, di produksi, penguatan di produk. Jadi kalau saya buka cabang itu takutnya nanti konsentrasi kan terpecah gitu. Seperti usaha yang lain gitu kan, yang saya lihat ada tuh yang menginspirasi saya kayak jogger gitu. Itu khusus didapetin di Kute gitu. Orang kalau nggak Kute nggak bisa belanja ke situ. Kalau orang nggak ke Belalai nggak bisa datang ke Sambal Mamo. Iya, saya mau bikin branding seperti itu sih. Jadi untuk bikin cabang mungkin belum. Karena impian saya itu menambah pekerjaan, menambah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu nggak harus dengan kita membuat tempat baru atau gimana. Itu bisa saya kencengi dengan produksinya kan. Sekarang penjualan secara online kan udah kenceng. Iya. Baik sahabat Buleleng, menarik sekali perbincangan kita dengan owner Sambal Mamone ya. Dan masih banyak juga yang akan kita tanyakan. Sahabat Buleleng, kami akan kembali setelah yang satu ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, bincang
Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi dengan kami di Bikom Bincang Komunikasi. Lanjutnya kita langsung bertanya kepada narasumber kita. Pelajaran terbesar apa sih selama membuka bisnis ini? Pasti ada perjalanan cerita-cerita yang mengesankan selama membangun bisnis ini. Bisa diceritakan sedikit, Mbak? Selama membangun usaha sambal mamone ini, jadi visi misi kami itu kan untuk mensejahterakan petani lokal Buleleng juga gitu. Jadi sambal mamone ini karyawannya semua 100% itu adalah perempuan, dan petani-petani yang mengerjakan bahan baku yang kami gunakan itu juga perempuan. Jadi kami pengalaman kami itu ingin memberikan dampak yang lebih untuk para perempuan ini gitu. Yang dulunya dia nggak punya penghasilan, sekarang mereka punya penghasilan. Dan reseller juga, ibu-ibu rumah tangga itu kan bisa menjual, kan kami udah ada katalog juga. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang nggak bermain sosmed, bisa pakai katalog seperti ini. Tapi yang bermain sosmed, katalog ada katalog apa namanya? Online scan. Ya tinggal scan aja udah bisa. Gitu. Jadi ya yang berkesan itu ya itu. Memberikan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu rumah tangga. Karena ini kan pekerjaannya tidak susah. Karena rata-rata ibu rumah tangga itu sudah pasti terbiasa masak, terbiasa bersihkan bumbu kayak gitu. Apalagi karyawan dari sambal mamone itu kan ibu-ibu rumah tangga yang sudah berumur gitu. Jadi usianya rata-rata udah punya anak. Yang di kedai itu ya 27-30an gitu. Kalau yang diproduksi ada yang 60-65 bahkan itu, karena nggak ada batas usia untuk itu. Jadi kami merasa senang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu rumah tangga ini. Ada juga yang kemarin udah pensiun, dia di PU ya, sapu-sapu gitu. Jadi kami bisa pekerjakan dengan bersih-bersih setiap malam gitu. Karena saya lihat waktu itu ibu ini setiap malam tuh nyari rombeng ya, apa sih, pembungkus botol minum, ya Buleleng gitu kan, ini bisa dijual lagi gitu. Jadi daripada seperti itu bisa kerja di sini. Hal-hal kecil yang seperti itu yang membuat berkesan ya gitu. Jadi bisa kami berbagi pekerjaan dengan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di tempat lain udah nggak diterima lagi gitu. Jadi sungguh luar biasa sekali ya visi misi dari Sambal Mamo. Astungkara. Nah untuk Mbak Mamo ini, kalau misalnya di luar sana ada sahabat Buleleng khususnya ibu-ibu yang ingin mencoba membuka usaha, jadi usaha apapun itu, misalnya kue atau apa, adakah tips khusus dari Mbak Mamo ini? Tipsnya adalah tekun. Iya, tekun dan jangan punya pemikiran negatif dulu sebelum bikin usaha gitu. Saya nggak punya modal, atau kalau nggak punya modal sama sekali, keahlian sama sekali, kan bisa jualin sambalnya Mamo gitu. Reseller ya. Nah, reseller welcome. Gimana caranya itu kalau mau Reseller welcome, nanti datang aja ke sambal Mamo, bisa kita bicarakan nanti. Ya. Kemudian kalau yang mau berusaha sendiri, saya nggak punya modal tapi saya punya anak kecil, kan banyak sekarang seperti itu ya. Saya punya anak kecil, saya bikin bisnis agar waktu saya nggak habis di tempat kerja. Jangan lihat modal, berapapun modalnya, asal kita tekun itu bisa jadi banyak. Sambal Mamone ini saya dirikan dengan modal 300.000 dan sekarang Astungkara sudah punya 14 staff dan Astungkara juga akan terus bertambah gitu. Asal kita mau berusaha dan disiplin kuncinya. Kalau nggak bisa masak apa, kan sekarang ada YouTube, ada Instagram gitu, bisa ikut-ikutin yang kayak gitu untuk
untuk latihan atau ikut grupnya kami juga bisa. Kami tuh ada kerjasama sama Mekar BUMN kan. Jadi saya sering mendampingi mereka juga gitu, bikin pelatihan gitu dulu. Jadi sekarang minta mereka untuk bikin kue gitu, resep kue. Jadi saya share resep kue, bahkan resep sambal, bukan resep, teknik pengemasan sambal. Karena kan semua ibu rumah tangga itu pasti bisa masak sambal. Ya karena sambal ini adalah makanan wajib yang harus tersedia di atas meja makan keluarga Indonesia kan. Jadi setiap ibu rumah tangga pasti bisa bikin sambal gitu. Cuma mereka nggak bisa, gimana caranya sih 3 bulan tanpa bahan pengawet. Nah itu sering banget. Nah itu kami juga kasih ke mereka. Jadi nggak pelit ilmu nih ya? Nggak pelit ilmu. Jadi kalau tipsnya itu, saya juga pengen jualan sambal kayak Mamo nih gitu kan. Jadi pastikan bahan bakunya jangan ada yang busuk. Iya. Terus dibersihkan itu sampai bersih banget dan kering. Setelah dicuci itu dikeringkan dulu sampai 100% kan. Biar nggak ada kadar air. Udah gitu masak dengan api kecil tetapi dengan waktu 1 jam. Kenapa? Kan kalau kita masak dengan api besar memang awet tapi warnanya itu nggak bagus. Warna sambal nggak cantik kan, tapi ini cantik kan, masih tetap merah tapi ini masaknya lama gitu. Dan dikemas di suhu 70 derajat. Nah saya kasih tahu tuh, ada yang mau coba buat sambal silakan. Udah di spill. Udah di spill caranya, tapi tetap aja nanti mungkin hasilnya lain ya. Jadi enakan langsung ke sambal Mamuni aja. Silakan langsung ke sambal Mamo, mau jadi reseller juga bisa. Kami juga sedang mencari reseller sebanyak-banyaknya dan distributor juga wilayah Bali. Oke, bagaimana Mbak melihat industri UMKM di masa depan khususnya di Buleleng? Bagaimana sih ke depannya? Apakah akan semakin maju atau bagaimana? Kalau menurut saya pasti semakin maju ya, karena Buleleng kan memiliki potensi yang besar untuk kria, fashion dan kuliner. Kuliner apalagi kan banyak sekali bahan baku yang bisa didapat dari Buleleng. Seperti sambal Mamone ini kan cumi groga, garam teh jekule, gula pastilah saya pakai gula merah Pedawe gitu, itu enak banget. Juga banyak juga yang menghasilkan gula-gula selain Pedawe juga kan banyak juga gula-gula enak di Buleleng itu kan bisa dikembangkan lagi. Terus sekarang banyak juga yang mengembangkan sorghum yang nggak ada di daerah lain kan. Banyak tuh saya teman-teman UMKM itu kreatif banget tuh bikin kayak cake, olahan bahan makanan dari sorghum kayak gitu. Jadi kedepannya ya UMKM Buleleng pasti maju. Ya. Oke, terakhir nih Mbak Mamo. Jadi bagaimana harapan dari Mbak Mamo selaku owner dari UMKM Sambal Mamuni ini terhadap pemerintah Kabupaten Buleleng dan juga mungkin dari pihak swasta yang menyaksikan podcast kita? Baik. Kalau untuk UMK Buleleng mungkin nanti bisa difasilitasi untuk UMKM, mungkin sudah tapi belum terjamah semua gitu. Jadi biar difasilitasi kami untuk promosi juga tanpa tanpa membuat kan biasanya nih saya pajang di sini ya gitu, misalkan saya pajang di sini karena kan ada beberapa bahan makan jenis produk yang tidak ketahanannya tidak lama gitu, jadi biar nggak dibiarin sampai expired kayak gitu. Jadi biar bisa difasilitasi untuk pemasaran secara offline atau online, kemudian biar kami juga sering diberikan pelatihan mungkin kan untuk UMKM pemula khususnya, pelatihan tentang digitalisasi atau pemasaran dan lain sebagainya kayak gitu, dan pelatihan mengenai standar produksi sih biasanya, karena UMKM itu yang paling dibutuhkan juga selain
promosi dan lain sebagainya pada saat produksi itu. Jadi kan produksi itu standarnya seperti apa gitu. Cuma sekarang kan Pemkab Buleleng sudah ada PLUT ya, pusatnya di situ. Saya juga sering pernah ikut di situ waktu dulu. Terus, Mbak. Kalau untuk pihak swasta sendiri? Untuk pihak swasta, investor yang mau masuk ke UMKM Buleleng itu silakan untuk menginvestasikan. Misal nih Sambal Mamo nih siap menerima investor. Iya, investor dalam bentuk mungkin nanti kerjasama di pemasarannya ya. Karena dulu ada investor dari Jakarta mau masuk sih Mbak. Cuman karena ini hakinya belum keluar sih. Haki Sambal Mamone ini masih dalam proses. Masih dalam proses. Iya. Yang Sambal Mamone, yang Sambal Mamu udah ditolak. Jadi yang Sambal Mamone ini masih dalam proses. Iya. Baik, terima kasih sekali Mbak Mamo ya, Mbak Henry Dinastuti sudah berkenan hadir dan berbincang di sini berbagi kisah bagaimana menjadi pelaku UMKM. Intinya adalah tekun, pantang menyerah ya Mbak Pantang menyerah, disiplin. Disiplin lagi satu. Disiplin mengelola keuangan. Nah, ibu rumah tangga itu yang paling Itu yang susah ya. paling susah. Ya. Kadang hasil dari penjualan ini dipakai untuk pribadi. Ya, nah, itu yang nggak kelihatan hasilnya nanti. Itu dia, kita lapar mata soalnya. Lapar mata, mak-mak. Iya, jadi sahabat Buleleng, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Henry Dinastuti selaku owner dari Sambal Mamuni. Jadi ibu-ibu ya yang di rumah dimanapun berada yang suka sama sambal, jangan khawatir, Sambal Mamuni ini sudah terbukti kualitasnya menggunakan bahan baku yang teruji kualitasnya ya dari petani lokal di Buleleng. Proses produksinya juga mungkin sahabat Buleleng yang penasaran boleh ya tengok dapurnya kali ya. Boleh. Kemarin ada kunjungan dari Pak Mangku Pastiko juga. Sudah ada liputan dari TVRI juga ada. Oke, jadi jangan ragu lagi bagaimana proses produksinya. Jadi betul-betul higienis dan sudah halal juga ya. Halal. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Henry, sukses Sama-sama. untuk Sambal Mamoninya. Terima kasih. Silakan Liana. Oke, sahabat Buleleng, kali ini kita sangat beruntung sekali kedatangan salah satu pemilik UMKM terkenal yang sudah berbincang langsung kepada kita dan menceritakan pengembangan usahanya yang berdampak positif bagi masyarakat Buleleng, menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Sekian dari podcast pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast di episode berikutnya. Terima kasih.